Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marlina Magdalena dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Modul Pembelajaran Kontekstual terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Pengantar Akuntansi 2 pada Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Malang. Latar belakang dari penelitian ini adalah keberhasilan pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Sedangkan kualitas kompetensi sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh hasil belajar pada saat menempuh proses pendidikan. Kemudian hasil belajar juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran. Banyak sekali metode pembelajaran, salah satunya adalah metode konvensional, metode diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi, metode percobaan, dan metode kontekstual. Metode pembelajaran kontekstual bukanlah hal yang baru, namun pembelajaran kontekstual terbukti telah berpengaruh terhadap hasil belajar. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual adalah konsep yang menekankan pengalaman belajar secara mandiri dengan mengaitkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan kehidupan nyata untuk diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan pendapat dari Sulistiono 2010. Kemudian, pembelajaran kontekstual memberikan pengalaman belajar secara langsung. Ini merupakan pendapat dari Komalasari tahun 2013. Sedangkan modul pembelajaran kontekstual adalah bahan ajar yang memuat materi yang disertai dengan contoh nyata yang terjadi di lapangan. Kemudian, hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan setelah mengalami proses belajar, bisa dalam bentuk angka, simbol, ataupun kalimat. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan modul pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar mata kuliah pengantar akuntansi 2. Metode penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kontrol laboratori eksperimen atau eksperimen laboratorium yang terkontrol. Di sini, peneliti dapat melakukan manipulasi dan kontrol terhadap variabel dalam penelitian tersebut. Sedangkan desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-equivalent control group. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh penggunaan modul pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar mahasiswa. Dapat dilihat dalam desain eksperimennya terdapat dua kelompok, yakni kelompok A adalah kelompok eksperimen, kelompok B adalah kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol disyaratkan harus memiliki kemampuan yang sama. Untuk mengetahui apakah kelompok A, eksperimen, dan kelompok B, kontrol memiliki kemampuan yang sama, maka dilakukan observasi pertama dan observasi ketiga. Observasi pertama dan ketiga ini adalah observasi yang dilakukan pertama kali sebelum mahasiswa menerima proses pembelajaran. Ya, ini dilakukan dengan memberikan ujian secara tertulis dengan soal yang sama untuk kelompok A dan kelompok B. Dari hasil observasi ini akan dilakukan pengujian apakah nilai rata-rata dari kelompok eksperimen dan kelompok B kontrol memiliki nilai rata-rata yang sama atau hampir sama. Setelah itu, setelah dilakukan ternyata memiliki nilai rata-rata yang hampir sama, maka baru diberikan perlakuan. Untuk kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan penggunaan modul pembelajaran kontekstual, sedangkan untuk kelompok kontrol akan diberikan metode pembelajaran ceramah biasa. Setelah diberikan perlakuan, maka masing-masing kelompok akan diobservasi lagi atau diukur lagi nilai rata-rata dari soal yang sama yang sudah diberikan di pretest pertama kali akan diukur lagi setelah diberikan perlakuan, yakni untuk kelompok eksperimen adalah O2, untuk kelompok kontrol adalah O4. Nanti O2 dan O4 ini adalah hasil post-test yang akan diuji menggunakan t-test atau uji beda. Ini untuk menguji apakah benar terdapat perbedaan antara nilai rata-rata dari kelompok eksperimen dan nilai rata-rata dari kelompok kontrol.
Hasil penelitian statistik deskriptif untuk hasil pretest. Jika dilihat dari nilai rata-rata pretest, maka dapat ditarik kesimpulan kemampuan dari kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak jauh berbeda jika dilihat dari tabel berikut ini, yakni mean dari kelas kontrol sebesar 44,14, sedangkan mean dari kelas eksperimen sebesar 44,17. Untuk desain eksperimen, disyaratkan bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen haruslah memiliki kemampuan yang sama. Setelah dilihat bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama, maka eksperimen dapat dilanjutkan. Untuk kelas kontrol, diberikan perlakuan berupa metode pembelajaran ceramah biasa, sedangkan untuk kelas eksperimen diberikan perlakuan penggunaan modul pembelajaran kontekstual. Jika dilihat dari t-testnya atau uji bedanya, dapat dilihat bahwa ternyata rata-rata dari kedua kelompok adalah berbeda signifikan, dan hal ini diartikan bahwa ternyata penggunaan modul kontekstual berpengaruh terhadap hasil belajar. Pembahasan hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nilasari dan kawan-kawan tahun 2016 dan Ningsih 2015 yang menyatakan bahwa penggunaan modul pembelajaran kontekstual memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Hal ini juga didukung oleh Padmawati dan kawan-kawan tahun 2015 yang mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual akan memudahkan siswa untuk memotivasi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Kemudian, penggunaan modul pembelajaran kontekstual bisa memudahkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri serta memahami materi akuntansi dengan baik dengan cara menghubungkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal ini juga memberikan keuntungan lain bagi mahasiswa untuk dapat mengeksplorasi pengalaman belajar yang diinginkan. Kesimpulan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan modul pembelajaran kontekstual memberikan pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Menindaklanjuti hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk menerapkan penggunaan modul pembelajaran kontekstual untuk mata kuliah yang lain di bidang akuntansi keuangan seperti pengantar akuntansi 1, akuntansi keuangan menengah, dan akuntansi lanjutan. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.